9 Evolusi Roh Sejati Bahasa Indonesia. Chapter 11 hingga 15. Begitu lawannya diumumkan, semua grup 7 menghela nafas dan berduka dengan sedih. Mereka semua memandang Luping dengan simpati dan memiliki, Senior Marshal Brother, Anda sudah selesai untuk lihat wajah mereka. Luping bahkan bisa merasakan ekspresi sombong dari orang-orang seperti Li Sheng. Mengenakan blus merah, Shi Lingling berjalan ke sisi Luping dan tertawa kecil. Saudara bela diri junior ke-10, berikan yang terbaik. Saya percaya padamu. Luping tetap diam dan tersipu sementara para murid tertawa gembira. Yao Yong juga berjalan ke arahnya dan berkata, lakukan yang terbaik. Saudara bela diri junior, meskipun Anda sudah membuktikan diri. Bahkan jika kamu kalah dalam pertandingan ini, tidak ada yang bisa mengejekmu karena kekalahanmu. Du Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi dia juga mengangguk pada Luping saat lewat. Ketiganya adalah murid terkuat di grup 7 dan membentuk lingkaran kecil mereka sendiri sebagai teman. Jika bukan karena ketidaktertarikan Shi Lingling dalam menantang untuk tempat ketiga, dia sudah menjadi suster bela diri senior ketiga sejak lama. Bagi ketiganya untuk mendorong Luping dalam pertandingannya yang akan datang, itu jelas menunjukkan pengakuan mereka atas kehebatannya. Leng Qian berada di lapisan ke-9, lapisan budidaya bahkan lebih tinggi dari Shi Lingling. Mereka berdua dikenal sebagai dua gadis, tidak hanya karena lapisan kultivasi mereka yang tinggi, tetapi juga karena mereka adalah dua gadis tercantik di antara murid kelas 2. Di aula samping, ada hampir 1.000 murid kelas 2. Di antara mereka semua, ada 5 yang memasuki alam pemurnian darah terlambat sebelum usia 14 tahun. Kelimanya dikenal sebagai 5 bakat. 2 dari 5 berhasil berkultivasi ke lapisan ke-9, Lin Sheng dari grup 1 dan Leng Qian dari grup 14. Meskipun Leng Qian baru saja menembus ke lapisan ke-9, orang bisa melihat seberapa kuat dia. Tidak seperti keceriaan Shi Lingling, Leng Qian selalu memasang wajah sedingin es yang tidak pernah berubah yang mengasingkannya dari orang lain. Meski begitu, masih ada banyak murid yang mencoba keberuntungan mereka padanya, hanya untuk diabaikan tanpa gagal. Luping berjalan ke atas panggung di mana Leng Qian, berpakaian putih, berdiri di sana menunggu. Dia menyapanya sebagai bagian dari aturan pertandingan dan bertanya, kakak bela diri senior, ya? Kemudian, dia mengeluarkan senjata mistik tingkat tinggi dan berdiri dalam posisi pedang, siap untuk pertempuran. Leng Qian merasa penasaran, sepertinya Luping, kuda hitam ini, benar-benar berbeda dari yang lain. Biasanya, murid-murid lain masih akan bertindak sedikit rendah hati dan meminta belas kasihannya sebelum pertandingan dimulai, tetapi orang ini baru saja maju dan bersiap untuk bertarung segera. Sedikit yang dia tahu bahwa Luping telah melihat terlalu banyak wanita cantik di kehidupan masa lalunya, sehingga dia kebal terhadap apa yang disebut wanita cantik itu. Meskipun cantik alami, Luping tidak pernah menyukai wanita sedingin es seperti Leng Qian. Dengan lambaian tangannya, Leng Qian mengeluarkan senjata mistik kelas atas. Dengan ayunan lain, dia melemparkan skill pedang, gaya pedang wanita giok, membidik bahu kanan Luping. Luping sekali lagi menangkis dengan skill pedangnya, Blood Condensation Bone Melting Fist. Setelah bertukar beberapa pertarungan untuk menguji kekuatan satu sama lain, Leng Qian bergerak. Pedang panjangnya tiba-tiba menyerang dengan cepat dan ganas, dengan setiap serangan disertai dengan berbagai mantra. Luping mengutuk sekali lagi dan meratap dalam hatinya, bakat, teknik, mantra pedang lainnya. Mengapa bakat begitu umum saat ini? Dia dekat dengannya dalam usia,
atau mungkin bahkan lebih muda, tetapi telah mencapai status, teknik, untuk pedang dan mantra, dan di atas itu, dia 2 lapisan kultivasi lebih tinggi. Saat Lu Ping memperhatikannya, rasa pencapaiannya sendiri untuk mencapai status, teknik, dengan cepat menghilang. Sudah menjadi hal yang biasa bagi orang banyak bahwa Lu Ping mengambil sikap bertahan. Tapi Lu Ping merasa kesal karena ditindas dalam pertempuran. Dia hampir tidak punya waktu untuk memulihkan posisinya bahkan setelah melepaskan 2 jimat darah, apalagi melawan. Jadi ini dia? Aku akan kalah begitu saja? Lu Ping pantang menyerah. Sedikit yang dia tahu, Leng Qian juga terkejut. Bahkan lawannya di pertandingan sebelumnya, seorang murid lapisan ke-8 puncak tidak bertahan selama ini dari serangannya. Dia awalnya merasa itu adalah lelucon untuk menyebut Lu Ping kuda hitam dan dia berhasil mencapai babak keempat karena keberuntungan belaka. Tapi sekarang dia harus mengakui bahwa dia benar-benar sesuatu yang lain. Belum lagi pencapaian status, teknik, di lapisan ke-7, hanya dengan melihat pelepasan jimat darahnya yang tepat waktu membuktikan bahwa pemahamannya yang kuat pada aliran pertempuran. Itu bahkan lebih unggul darinya sendiri. Master Immortal Chen kelompoknya pernah berkata bahwa memiliki pemahaman yang tepat tentang aliran pertempuran adalah dasar untuk menguasai keadaan, kekuatan. Meskipun memiliki yayasan ini benar-benar tidak menjamin tercapainya status, kekuatan, hal itu tentu membuka jalan. Apakah saya lebih buruk dari murid lapisan ke-7 belaka? Leng Qian menggertakkan giginya saat dia melihat Lu Ping. Dia membuatnya sangat tertindas tetapi meskipun demikian, pendiriannya teguh dan pertahanannya tidak bisa dihancurkan. Dia tidak bisa menahan perasaan kesal dan meningkatkan intensitas serangannya. Arena itu tiba-tiba dipenuhi dengan sinar pedang dan mantranya. Kerumunan di bawah panggung juga bisa tahu bahwa Leng Qian berusaha keras untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan mereka bersorak keras untuk kemenangannya yang sudah dekat. Tepat ketika orang banyak bersorak sepihak untuknya, sebuah suara yang jernih dan jernih berteriak dengan keras, Lu Ping, Lu Ping. Kerumunan mengutuk dalam hati mereka, siapa ini? Mengapa dia melawan kerumunan? Apakah dia ingin dipukul? Mereka berbalik untuk melihat dan melihat sosok berbaju merah. Oh, itu Suster bela diri senior Shi. Segera, mata dingin kerumunan itu meleleh seperti salju di bawah matahari saat mereka memandangnya dengan hangat. Entah bagaimana rasanya agak menjijikkan bagi sekelompok laki-laki untuk menatap seorang gadis seperti itu. Shi Lingling berkeringat. Jelas, dia baru saja menyelesaikan pertandingannya. Dia mengabaikan perhatian orang banyak dan terus bersorak untuk Lu Ping. Rupanya, lawannya adalah murid lapisan ke-9 yang berpengalaman. Meskipun dia telah memberikan yang terbaik dan menggunakan setiap gerakan yang dia miliki, itu masih kekalahannya. Lawannya telah melemparkan instrumen mistik kelas menengah yang hampir tidak bisa dilemparkan oleh murid lapisan ke-9 dan mengalahkannya dengan itu. Dengan demikian, perjalanannya dalam kompetisi berakhir di 32 besar. Setelah dia menyelesaikan pertandingannya, dia mengetahui bahwa Yoyong dan Du Feng telah masuk 16 besar tetapi Lu Ping masih bertarung, jadi dia bergegas untuk menonton pertempuran. Tapi dia tidak berharap melihat orang banyak bersorak atas kekalahannya, yang tentu saja membuatnya marah atas namanya. Terlebih lagi ketika dia menyadari bahwa lawan Lu Ping adalah Leng Qian, kecantikan lain dari 2 gadis. Gadis yang sombong itu sudah tidak senang karena Leng Qian adalah lapisan kultivasi yang lebih tinggi darinya dan setelah melihat bahwa Leng Qian kemungkinan besar akan masuk 16 besar, dia menjadi lebih pemarah. Jadi ketika dia mendengar sorakan orang banyak, itu memicu kecemburuannya dan dia mulai bersorak untuk Lu Ping sendiri.
Leng Qian kesal karena dia masih tidak bisa menjatuhkannya dan dia masih memegang teguh pendiriannya. Dia tahu bahwa Lu Ping memiliki alat mistik defensif dan dia berencana untuk menindasnya agar menggunakannya. Kemudian, dia akan mengambil kesempatan untuk menggunakan instrumen mistiknya dan dengan mudah menjatuhkannya setelah itu. Tapi dia tidak pernah berharap Lu Ping menjadi seperti air untuk spons. Setiap kali dia mengira dia kehabisan gerakan, dia akan terus mengeluarkan sesuatu yang baru dan tetap berdiri. Akhirnya, Leng Qian memutuskan untuk mengeluarkan alat mistiknya untuk menyerang. Ini berarti berusaha lebih keras untuk mengalahkan lawannya, tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, dia memiliki lebih dari satu instrumen mistik. Instrumen mistik kecil seperti palu terbang keluar dari kantong spasial Leng Qian dan meluas dari 1 yard panjangnya hingga hampir seukuran rumah saat jatuh ke arah Lu Ping. Kerumunan berseru kaget, mata mereka berputar di antara palu besar dan wanita mungil itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang gadis mungil seperti Leng Qian akan memiliki palu yang tampak begitu buas. Bahkan si Lingling tercengang. Lu Ping dalam bahaya. Namun, ini bukan waktunya bagi Lu Ping untuk kagum dengan alat mistik Leng Qian. Yang bisa dia rasakan hanyalah tekanan yang menindas di atasnya dan kesulitannya yang semakin besar. Lu Ping bahkan bisa merasakan bahwa Tuan Abadi yang menjadi tuan rumah arena siap menyelamatkannya kapan saja. Karena terdesak, Lu Ping membuang cermin tembaganya dan menuangkan semua energi misteriusnya ke dalamnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan 2 jimat darah bermutu tinggi di Leng Qian, berharap mereka bisa memperlambatnya. Dang! Pong! Pong! Setelah beberapa keributan keras, cermin tembaga itu hampir hancur oleh palu logam sementara Lu Ping sendiri merasakan kekuatan yang kuat menghantam dadanya, mendorongnya kembali ke tepi arena. Untungnya, jimat darah berhasil mengalihkan perhatian Leng Qian dan dia tidak bisa menindaklanjuti dengan serangan lain. Jika tidak, bahkan jika Lu Ping bisa menahan serangan kedua, dia masih akan terdorong keluar dari ring dan kalah dalam pertandingan. Lu Ping mendongak dengan frustrasi ketika dia melihat instrumen mistik tipe perisai melayang di depan Leng Qian. Perisai itu menghalangi jimat darahnya untuk mencapainya. Tentu saja, dia akan memiliki 2 instrumen mistik. Meskipun Lu Ping sudah mengharapkan ini, dia masih memiliki keinginan kecil yang liar bahwa dia tidak harus melihatnya dengan matanya sendiri. Pertempuran berlangsung terlalu lama, energi misterius Lu Ping hampir habis. Sial baginya, pelet obat dilarang dalam pertandingan. Jika tidak, dia bisa bertarung sedikit lebih lama dengan instrumen mistiknya. Setelah melihat bahwa serangan pesona darahnya tidak berhasil, Lu Ping fokus pada pengisian cermin tembaga untuk menolak serangan kedua Leng Qian dengan instrumen mistiknya. Dang! Keriuhan keras lainnya terdengar saat Lu Ping sekali lagi memukul mundur palu logam itu. Pada saat yang sama, darah di tubuhnya melonjak dengan cepat, menarik dan menyerap energi spiritual dari sekelilingnya untuk meregenerasi energi misterius. Meskipun kecepatan regenerasinya lambat, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Melihat Lu Ping berhenti menyerang dan beralih ke pertahanan penuh, Leng Qian mengayunkan pedangnya dan berlari ke depan untuk menyerangnya. Lu Ping meratap dalam hatinya dan berguling ke samping untuk menghindarinya. Sementara itu, palu logam di atasnya terus membantingnya tanpa henti. Selain bergerak dan berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan pedangnya, dia benar-benar terlihat seperti tikus yang dikejar rubah. Kerumunan itu awalnya tertawa keras dalam ejekan, tetapi perlahan-lahan menjadi tenang ketika mereka melihat Lu Ping memukul mundur instrumen mistik Leng Qian 3 kali berturut-turut dan menghindari sebagian besar serangan pedangnya. Apakah dia benar-benar lapisan ke-7?
Setelah keterampilan yang lama, dia masih bisa menggunakan instrumen mistik 3 kali. Sungguh energi misterius yang kuat dan berlimpah. Pertempuran telah berlangsung selama lebih dari 1 jam dan telah mengumpulkan banyak orang. Saat ini, mereka adalah satu-satunya pasangan peserta yang belum menyelesaikan pertandingan mereka. Lu Ping merasakan api membara di hatinya. Dia belum pernah dalam keadaan yang menyedihkan sebelumnya, apalagi dari seorang wanita muda dan cantik. Dan di atas itu, ada ribuan orang yang menonton mereka di bawah panggung. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin keras dia menjadi, dan semakin banyak amarahnya mendidih. Dia hanya bisa mempercepat aliran darahnya untuk menyerap lebih banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, setiap sel memeras aliran energi misterius terakhir di dalam dirinya. Akibatnya, detak jantung Lu Ping berdetak dengan kecepatan yang mengerikan. Instrumen mistik Leng Qian terhempas dari udara sementara cermin tembaga bergoyang tanpa daya di atas kepala Lu Ping. Tapi Lu Ping masih menolak untuk menyerah. Dengan setiap detik yang berlalu, dia mengisi cermin tembaga dengan energi misteriusnya. Dang! Dalam tabrakan keras berikutnya, cermin tembaga jatuh ke tanah sementara palu logam dibelokkan ke belakang. Dia memblokirnya sekali lagi. Kerumunan menemukan diri mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Tanpa sadar, tekad dan kegigihan Lu Ping telah mengambil alih hati mereka dan mereka lupa untuk menyemangati Leng Qian. Sayangnya, pemandangan instrumen mistik yang jatuh ke tanah menandakan energi misterius Lu Ping yang terkuras. Kerumunan menghela nafas dengan penyesalan. Hah! Tiba-tiba, ada seruan yang datang dari arena tengah. Mereka menoleh dan mengikuti mata Tuan Abadi kembali ke Lu Ping. Mata Lu Ping melebar, dia menatap Leng Qian dari dekat. Cermin tembaga yang bergetar di tanah perlahan melayang kembali. Untuk setiap murid di kerumunan yang telah memasuki alam kondensasi darah dan mengembangkan indera surgawi mereka akan dapat melihat pusaran energi spiritual terbentuk di sekitar Lu Ping. Energi spiritual dari sekelilingnya terus mengalir ke dalam tubuhnya. Sebuah terobosan, itu adalah terobosan di tengah pertarungan. Tiba-tiba, Lu Ping bisa merasakan detak jantungnya melambat tetapi setiap denyutannya sangat kuat dan kuat. Pembuluh darahnya lebih tahan lama, mereka lebih lebar dan lebih panjang, dan dapat mengirimkan energi spiritual ke lebih banyak sel di tubuhnya. Energi spiritual di sekitarnya mengalir ke pembuluh darahnya dan kemudian disimpan dalam garis keturunannya. Beberapa energi spiritual digunakan untuk memperkuat tulang dan ototnya. Leng Qian tidak tahu bagaimana menggambarkan emosinya, tetapi dia bisa mengakui satu hal, dia benar-benar terkesan dengan semangat pantang menyerahnya. Namun, dia masih harus turun. Dia tidak punya pilihan selain mewujudkannya, dia juga tidak akan memberinya kesempatan. Wajahnya yang tanpa emosi berubah menjadi lebih muram. Palu logam menabrak dari udara. Di tengah seruan orang banyak, cermin tembaga yang melayang hanya 1 inci di atas tanah tiba-tiba terangkat seperti pegas yang dilepaskan. Itu melesat ke atas, lalu membelokkan palu logam sekali lagi. Tetapi sebelum orang banyak itu selesai bereaksi terhadap perkembangan yang tiba-tiba ini, segel cap kecil terbang keluar dari jubah Lu Ping. Ukurannya bertambah beberapa yard dan menabrak Leng Qian. Wajah Leng Qian berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir Lu Ping akan menerobos di tengah pertempuran, dia tidak pernah berpikir Lu Ping bisa melawan serangannya, dan dia jelas tidak mengharapkan dia memiliki instrumen mistik lain. Lebih dari itu, dia tidak mengira instrumen mistik segel perangko ini akan begitu kuat. Dengan bantingan keras, itu menghancurkan mistik Turtle Shield miliknya. Pada saat yang sama, dia juga melihat Lu Ping mengeluarkan 3 jimat darah tingkat tinggi di samping instrumen mistik awalnya.
Dengan semua yang telah terjadi, energi misterius Lengkian telah habis dari penggunaan instrumen mistik secara berurutan. Terutama saat dia menggunakan Mystic Turtle Shield untuk memblokir tanah longsor looping. Dampaknya membuat Lengkian berkerut kesakitan. Kekuatan tanah longsor sudah pasti mendekati instrumen mistik kelas menengah. Bagaimana dia bisa menemukan yang begitu kuat? Lengkian hanya bisa menembakkan sinar pedang untuk menghancurkan satu jimat darah, tetapi tidak berdaya melawan dua jimat darah lainnya setelah itu. Kemudian, tuan rumah abadi mengganggu dan memblokir dua jimat darah sementara Lengkian menatap kosong ke depan. Di sana, Luping buru-buru duduk di tanah dan langsung berkultivasi tanpa memperhatikan sekelilingnya. Aku tersesat? Perkembangan situasi pertempuran sangat cepat. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga orang banyak membutuhkan waktu untuk memproses semuanya. Beberapa saat kemudian, keributan besar bisa terdengar saat penonton bersorak keras. Pergantian pasang surut, pergantian ini dianggap sebagai pemenang dan pecundang. Mereka tidak pernah mengira pertandingan akan berakhir seperti ini. Ya, itu tidak terduga, tapi itu wajar. Mereka kaget, tapi dengan antusias, bahkan bahagia, menerima hasilnya. Masing-masing dari mereka merasakan hal yang sama. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Ini adalah jenis pertempuran yang mereka semua harapkan, ini adalah jenis semangat yang mereka semua harapkan. Ketika mereka melihat ke panggung lagi, Lengkian sudah pergi dengan sedih sementara tiga murid berlari ke atas panggung. Mereka adalah Yao Yong, Du Feng, dan Si Lingling. Mereka berdiri dalam formasi segitiga dan mengamankan Luping di tengah, melindunginya saat dia memperkuat terobosan kultivasinya. Kerumunan melihat ke atas dan, tidak tahu kapan, menemukan Tuan Abadi Liu sudah melayang di atas panggung. Di arena tengah, guru tercerahkan Xuan Yong berkomentar, bagaimana sekte tidak akan bangkit ketika kita memiliki murid seperti ini. Master Xuan Su yang tercerahkan di samping berkata, gadis kecil itu juga lumayan. Master Xuan Ce yang tercerahkan menambahkan, setelah 2 hari terakhir, mereka tidak akan menjadi satu-satunya murid yang saya sebut lumayan. Ketiganya saling berpandangan dan tertawa bahagia bersama. Aula samping Zenling, halaman kelas 2 grup 7, kamar Luping. Di ruangan yang gelap, sepasang mata terbuka. Luping mengangkat tangannya dan nyala api kecil muncul di ujung jarinya. Kemudian, dengan satu jentikan, api kecil itu dilontarkan ke lampu minyak di atas meja, menerangi ruangan itu. Ruangan itu tidak besar, hanya beberapa meter lebar dan panjangnya. Perabotannya sederhana dan kasar, dan hanya ada beberapa barang penting. Jelas bahwa Luping menjalani kehidupan sederhana dari kultivasi murni. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak kompetisi. Kultivasi realm pemurnian darah lapisan ke-8 Luping akhirnya memadat. Dia memikirkan kembali apa yang terjadi dalam kompetisi dan masih tidak bisa menghilangkan ketakutannya yang tersisa. Selama pertandingan terakhir, energi spiritual Luping benar-benar habis. Tanpa bantuan energi spiritual dalam mengkonsolidasikan terobosannya, lapisan kultivasinya yang baru dicapai akan runtuh seperti bangunan rusak dalam waktu singkat. Jika itu terjadi, hal terbaik yang bisa diharapkan Luping adalah penurunan pangkat ke lapisan ke-7. Skenario terburuk adalah cedera internal serius yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Inilah sebabnya mengapa setelah mengeluarkan serangan terakhirnya, dia bahkan tidak melihat hasil pertandingan dan langsung jatuh ke tanah untuk berkultivasi. Untungnya, dia tidak terlambat untuk membantu dirinya sendiri. Selanjutnya, Tuan Abadi Liu memberinya pelet pemulihan esensi berkualitas tinggi yang berharga untuk membantu kultivasinya. Jadi, dia bisa menstabilkan terobosan kultivasinya tepat waktu. Namun,
Ia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi pada hari kedua dan hanya bisa kehilangan pertandingannya. Selama setengah bulan berikutnya, Lu Ping mengasingkan diri di kamarnya untuk memulihkan luka-lukanya dan mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Lu Ping takut terobosan itu akan meninggalkan luka yang tak terlihat yang akan mempengaruhi kemajuan kultivasinya di masa depan. Jadi dia dengan cermat memeriksa dan mengkonsolidasikan setiap bagian tubuhnya dengan energi misteriusnya dan memeriksa 3 kali untuk memastikan. Setelah setengah bulan, Lu Ping akhirnya menyelesaikan kultivasinya. Tidak hanya basis kultivasinya yang terkonsolidasi, tetapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Meski sempat berhenti dan mengakhiri pertandingannya saat berada di 16 besar, ia tetap merasa sedih karena tidak bisa melanjutkannya. Namun, melihat ke belakang, jika dia tidak memiliki kecakapan yang sebenarnya untuk mengalahkan Leng Qian tanpa mengandalkan keberuntungan semata, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan lawan berikutnya. Oleh karena itu, lebih dari memuaskan untuk berada di 16 besar. Saat dia memikirkan hadiahnya, Lu Ping tidak bisa menenangkan kegembiraannya. Dia mengeluarkan kantong biru kecil yang indah dari pinggangnya, kantong interspatial. Lu Ping pernah melihatnya di Li Sheng dan Leng Qian selama kompetisi. Ada ruang dimensi kecil di dalam kantong yang bisa dengan mudah menyimpan lebih banyak barang daripada yang seharusnya bisa dilakukan oleh kantong kecil itu. Lu Ping telah lama mengincar kantong semacam ini dan awalnya berencana untuk mendapatkannya dari pasar setelah kompetisi. Namun, dia tidak berharap sekte menggunakan kantong interspatial untuk mengirimkan hadiah. Sekarang dia tidak perlu menghabiskan lebih banyak batu roh untuk mendapatkannya. Lu Ping mentransfer energi misteriusnya ke dalam kantong interspatial yang diperlukan untuk membukanya. Tentu saja, begitu dia memasuki alam kondensasi darah, dia bisa menggunakan akal sehatnya untuk menggambar formasi susunan di kantong. Saat itu, hanya pemilik kantong interspatial yang bisa menggunakannya. Untuk saat ini, Lu Ping hanya bisa menggunakan kantong interspatial dengan cara yang paling sederhana. Huala! Lu Ping mengeluarkan hadiah dari kompetisi dan menyebarkannya di depannya. Setiap murid realm pemurnian darah terlambat dalam kompetisi secara otomatis dihargai dengan 20 batu roh. Mereka yang berada di 64 teratas diberi 40 batu roh lagi dan 32 teratas akan menerima 20 pelet obat lagi. Karena Lu Ping telah memasuki lapisan ke-8, pelet obatnya yang dihargai diubah dari pelet pemurnian darah menjadi pelet esensi darah. Pelet esensi darah mengandung lebih banyak energi spiritual dan lebih efektif untuk pembudidaya alam pemurnian darah lapisan ke-8. Sebagai seseorang yang berhasil mencapai 16 besar, Lu Ping secara khusus meminta instrumen mistik dengan atribut gerakan. Dia sudah memiliki instrumen mistik ofensif, tanah longsor, dan instrumen mistik defensif, cermin tembaga. Jadi dia masih kekurangan alat mistik untuk bergerak. Lu Ping telah lama mencurigai niat sebenarnya dari sekte tersebut untuk meningkatkan jumlah dan kualitas hadiah dalam kompetisi. Dia merasa sekte itu menyembunyikan sesuatu dan karenanya, dia tetap waspada dengan situasinya. Sekte tenang dengan pencapaian murid-murid aula samping dan memutuskan untuk meningkatkan hadiah untuk mendorong para murid untuk terus bekerja keras. Lu Ping tidak bisa menerima penjelasan ini. Ada desas-desus bahwa selama beberapa dekade terakhir, murid-murid sekte Shenling memiliki kualitas yang lebih baik daripada sekte lain, membuat kekuatan sekte terus tumbuh lebih kuat. Tetapi bahkan jika desas-desus itu benar, perbedaan yang bisa dibawa oleh para murid muda masih akan minimal dan tentunya tidak sampai pada titik di mana sekte itu tiba-tiba menaikkan hadiah mereka. Ada lebih banyak hal yang terjadi di bawah permukaan, tetapi ini bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari oleh kemampuan dan status Lu Ping.
Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengambil setiap kesempatan untuk meningkatkan kehebatannya. Lu Ping tidak peduli berapa harga masa depan yang harus dia bayar kepada sekte untuk menerima hadiah ini sekarang. Di sisi lain, hasil grup 7 dalam kompetisi tersebut membuat Master Immortal Liu menjadi pemenang besar. Meskipun Lu Ping hanya mencapai 16 besar, Yao Yong dan Du Feng masuk 8 besar dan dihadiahi pelet kondensasi darah. Setelah itu, Du Feng dicocokkan dengan murid lapisan ke-9 tahap puncak, dan setelah menggunakan instrumen mistik defensif tingkat rendah dan instrumen mistik kelas menengah, Du Feng akhirnya kalah dalam pertandingan. Sedangkan Yao Yong mengalahkan yang terkuat di antara 5 bakat, Lin Sheng, dan berhasil masuk 4 besar. Namun ia dikalahkan di pertandingan berikutnya. Oleh karena itu, perjalanan grup 7 dalam kompetisi berakhir dengan kekalahan Yao Yong. Meskipun Master Immortal Liu sedih melihat Yao Yong gagal masuk final dan kekalahan Lu Ping di 8 besar, penampilan grup 7 secara keseluruhan masih berada di 3 besar dari 20 grup. Ini berarti Tuan Abadi Liu akan mendapatkan 80 batu roh kelas menengah dari taruhan. Dengan mengurangi 20 batu roh kelas menengah awal yang dia sumbangkan, dia mendapatkan 60 batu roh kelas menengah. Itu bisa diterjemahkan ke dalam total 6.000 batu roh tingkat rendah, kekayaan yang cukup besar bagi seorang pembudidaya alam kondensasi darah. Akibatnya, setelah Lu Ping mengakhiri pengasingannya, Guru Abadi Liu yang bahagia membagikan pencapaian kultivasinya kepada murid-murid grup 7 selama 3 hari. Sesi dilakukan setelah para murid mengakhiri kultivasi rutin pagi mereka dan semua orang mengumpulkan banyak pengetahuan. Suatu hari, setelah Lu Ping menyelesaikan kultivasi rutin paginya dengan para murid, Tuan Abadi Liu secara khusus memintanya untuk tetap tinggal. Dia telah memasuki lapisan ke-8 dan sudah menjadi kebiasaan bagi Master Immortal Liu untuk memberinya 3 sesi tutor privat. Tetapi karena dia menghabiskan beberapa minggu terakhir untuk pulih dari cederanya dan memperkuat terobosannya, sesi tutor ditunda. Karena dia sekarang sepenuhnya pulih, sudah waktunya untuk mengadakan sesi tutor. Bahkan jika Tuan Abadi Liu tidak memintanya untuk tetap tinggal, dia akan membuat permintaan itu sendiri. Setengah tahun kemudian, kelas 2 grup 7 akan dipromosikan ke kelas 3 grup 7. Tapi Tuan Abadi Liu masih akan menjadi Tuan Abadi yang memimpin grup. Namun, karena hasil yang baik dari grup 7, beberapa murid akan ditugaskan ke kelompok lain yang memiliki lebih sedikit murid yang memenuhi syarat untuk dipromosikan. Tetapi hanya beberapa murid yang akan dipilih. Selanjutnya, Master Immortal Liu pasti tidak mau menyerahkan murid realm pemurnian darah terlambat ke kelompok lain, kecuali dia idiot yang sebenarnya tidak. Lu Ping tetap sebagai saudara bela diri senior ke-10, tetapi murid-murid kelompok umumnya mengakui dia sebagai murid terkuat ketiga. Kehebatannya ditempatkan tepat di bawah Yao Yong dan Du Feng, bahkan Xi Lingling ditempatkan di bawahnya. Tapi Xi Lingling tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Lagi pula, Lu Ping hanya berada di lapisan ke-7 ketika dia mengalahkan Leng Qian yang 2 lapisan kultivasi lebih tinggi. Pertandingan itu telah mengguncang para murid di seluruh aula samping dan beberapa bahkan mengatakan bahwa guru tercerahkan di panggung tengah memujinya. Bahkan jika ada orang yang tidak puas dengan hasil ini, mereka tidak akan menantang Lu Ping untuk saat ini. Selama periode waktu Lu Ping pulih dari luka-lukanya, Zhang Zicheng menantang dan mengalahkan Li Sheng dan menjadi saudara bela diri senior ke-11. Xi Lingling juga mengalahkan kakak bela diri senior ketiga dan menggantikannya menjadi kakak bela diri senior ketiga. Setelah kompetisi, para murid kelas 2 mengocok peringkat para murid. 16 murid teratas dikenal sebagai 4 keajaiban, 5 bakat, dan 7 brute. Di antaranya, Lu Ping adalah salah satu dari 7 brute.
Harus dikatakan, Lupin sedikit terkejut ketika mengetahui hal itu. Dark Mode of perbaikan kata. 4 keajaiban secara alami adalah 4 besar kompetisi. Yoyong adalah salah satunya. Vive Talents adalah 5 termuda di 16 besar. Di antara mereka, 4 adalah wanita dan mereka juga satu-satunya 4 wanita yang masuk dalam daftar. Ini membuat si Lingling tidak senang dan dia menantang satu-satunya pria di 5 bakat. Dia adalah murid lapisan ke-9 tapi dia masih bisa mengalahkannya. Tantangan itu dilakukan di depan semua orang dan dia menggantikan posisinya di 5 bakat. 16 besar yang tersisa secara kolektif dikenal sebagai 7 Brute. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Lupin berada di peringkat pertama di antara 7. Lupin tidak pernah peduli dengan masalah ini, tetapi juga tidak berdaya melawan ketenarannya yang semakin meningkat. Dia menghormati Master Immortal Liu, terutama setelah memasuki alam pemurnian darah akhir. Master Immortal Liu tidak pernah menahan apapun selama sesi bimbingan mereka. Belum lagi, kepeduliannya terhadapnya selama terobosannya di atas panggung. Lebih jauh lagi, itu karena pelet pemulihan esensi berkualitas tinggi yang berharga dari Master Immortal Liu yang menarik basis budidaya Lupin dari ambang kehancuran. 3 sesi tutor mencakup pengetahuan yang membuat Lupin terguncang dan menantang pandangan dunianya. Pada hari pertama, Master Immortal Liu menjelaskan segala sesuatu tentang kemajuan kultivasinya dan masalah umum yang harus dia atasi di lapisan ke-8 dan ke-9 serta tindakan pencegahan yang harus dia ambil. Master Immortal Liu juga menjelaskan persiapan yang diperlukan untuk maju ke alam kondensasi darah. Jika seseorang mengatakan bahwa perbedaan kekuatan antara lapisan budidaya di alam pemurnian darah tidak terlalu besar, maka alam kondensasi darah adalah garis yang memisahkan yang kuat dan yang lemah. Jenis metode kultivasi, sumber daya, pengetahuan, kebijaksanaan, keberanian, tekad, dan yang tak kalah pentingnya, keberuntungan seseorang, setiap faktor berkontribusi pada perbedaan kecakapan antara para pembudidaya alam kondensasi darah. Itu adalah jalan yang penuh dengan frustrasi dan harapan yang pupus. Satu momen kurangnya perhatian atau keraguan dapat menyebabkan akhir dari perjalanan kultivasi seseorang. Setelah sesi tutor hari pertama, sebuah pertanyaan terngiang di benak Lupin. Itu tidak bisa berhenti mengganggunya. Mengapa saya berkultivasi? Lupin menghabiskan sepanjang malam memikirkannya. Segudang jawaban masuk dan keluar dari pikirannya, tetapi pada akhirnya, keraguannya disingkirkan dan matanya berbinar ketika dia menemukan jawabannya. Ketika Tuan Abadi Liu menanyakan pertanyaan itu lagi pada hari kedua, Lupin hanya menjawab 2 kata, panjang umur. Tuan Abadi Liu bertanya, hanya 1 alasan? Apakah tidak ada yang lain? Lupin menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, saya memiliki banyak pemikiran di kepala saya, banyak jawaban, dan masing-masing dari mereka masuk akal dan sesuatu yang saya harapkan. Namun pada akhirnya, inilah satu-satunya jawaban yang menurut saya paling realistis dan paling benar. Semua jawaban lain akan memudar seiring berjalannya waktu tetapi ini adalah satu-satunya harapan yang akan tetap ada hingga akhir zaman. Tuan Abadi Liu tertawa terbahak-bahak. Sampai akhir zaman, kamu benar-benar salah satu murid yang layak diajar. Setelah berkata begitu, dia menatap Lupin dengan mata yang dipenuhi dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan, kesedihan, kecemburuan, kenangan dan kepahitan. Sedikit yang Lupin tahu bahwa ini adalah ujian hati dari aula samping Zhenling kepada murid lapisan ke-8. Setiap murid memiliki satu tujuan, niat, alasan, dan tujuan mereka sendiri untuk berkultivasi, bahkan terkadang lebih dari satu.
Para kultivator mungkin tidak menyadarinya sekarang atau dengan santai membuang pikiran seperti itu, berpikir bahwa itu tidak penting sama sekali. Namun, mereka akan segera menyadari setiap pikiran akan menjadi hambatan yang harus mereka hadapi untuk memajukan kultivasi mereka. Kadang-kadang, beberapa dari pemikiran ini secara bertahap akan memudar, beberapa menjadi tidak mungkin untuk dicapai, beberapa akan berubah menjadi obsesi yang harus mereka penuhi untuk diatasi, atau lebih buruk lagi, beberapa bahkan mungkin berkembang menjadi setan batin kultivator yang dapat mengancam kehidupan mereka sendiri. Hanya dengan mengabdikan diri pada satu tujuan yang teguh dan teguh, seorang kultivator dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan mereka dalam kemajuan kultivasi. Tapi Lupin belum tahu semua itu. Mungkin, bertahun-tahun kemudian ketika tingkat kultivasinya mencapai tahap tertentu, dia akan melihat ke belakang dan menyadari betapa pentingnya pertanyaan Tuan Abadi Liu. Pada hari kedua, Master Immortal Liu fokus pada kemajuan alam pemurnian darah ke alam kondensasi darah serta metode budidaya alam kondensasi darah. Harus dikatakan, informasi yang diberikan kepada Lupin membuatnya tercengang dari dalam keluar. Master Immortal Liu melihat ekspresi Lupin dan tersenyum. Apa masalahnya? Apakah Anda baru sekarang mengkhawatirkan kesulitan kultivasi? Lupin mengangguk dan menjawab, meskipun saya bertekad untuk terus menyusuri jalur kultivasi tidak peduli betapa sulitnya itu, saya tidak pernah berpikir prosesnya akan seperti ini. Master Immortal Liu bertanya, apakah Anda tahu berapa banyak pembudidaya alam pemurnian darah yang dapat maju ke alam kondensasi darah? Lupin menjawab, 1 dari 100. Master Immortal Liu bertanya lagi, bagaimana dengan Core Forging Realm? Kali ini, Lupin menggelengkan kepalanya. Master Immortal Liu berkata, kadang-kadang bahkan tidak 1 dari 1000. Selanjutnya, Core Forging Realm adalah alam kultivasi yang penuh dengan bahaya di mana setiap langkah kemajuan dapat mempengaruhi pencapaian akhir kultivator. Bahkan aku tahu sedikit tentang apa yang mungkin terjadi. Para murid aula samping dan murid luar berjumlah lebih dari puluhan ribu, tetapi hanya ada beberapa ribu murid realm kondensasi darah. Jangan lupa bahwa ini sebagian karena murid realm kondensasi darah memiliki umur 2 kali lebih lama dari murid realm pemurnian darah. Para master tercerahkan alam penempaan inti memiliki umur 5 hingga 800 tahun. Di seluruh sekte, hanya ada beberapa lusin guru tercerahkan. Adapun avatar leluhur agung, bahkan saya belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun di sekte tersebut. Saya hanya tahu tentang leluhur agung di sekte ini. Mulut Lupin terbuka lebar saat dia mendengarkan, matanya dipenuhi dengan kerinduan yang tak ada habisnya untuk para pembudidaya hebat. Tuan Abadi Liu melihat ekspresi Lupin dan tahu dia akan terlalu sibuk memikirkan para pembudidaya hebat, jadi dia berkata, itu saja untuk saat ini, aku sudah lelah. Ingat baik-baik semua yang saya katakan hari ini. Pada hari ketiga, Guru Abadi Liu mengajarinya budaya dunia kultivasi. Hal-hal yang perlu dia sadari ketika bersosialisasi dengan kultivator lain, dan dasar-dasar tentang sekte dan faksi yang ada di dunia ini. Namun, bahkan Master Immortal Liu tidak begitu fasih dengan subjek, dan ketika dia akhirnya tidak tahan lagi dengan pertanyaan Lupin yang tak ada habisnya, dia berkata, ini adalah dunia yang sangat besar di luar sana, dan pengetahuan saya terbatas. Saya hanya bisa mengajari Anda dasar-dasarnya dan sisanya akan dijawab di jalur eksplorasi Anda sendiri. Setelah dia selesai memberitahu Lupin segalanya, Tuan Abadi Liu mengeluarkan 2 benda dan berkata, ini adalah 2 gulungan batu giok. Seseorang mencatat setiap item roh umum yang digunakan dalam kultivasi, ringkasan pengetahuan kepada dunia oleh para senior sekte. Meskipun informasinya tidak lengkap,
Itu sudah cukup untuk murid realm pemurnian darah seperti Anda. Gulungan batu giok lainnya mencatat budaya lokal dan tokoh-tokoh terkenal yang telah ada atau masih ada di dunia budidaya. Ini adalah informasi yang harus dimiliki seseorang untuk memasuki dunia nyata. Luping menerima gulungan batu giok itu, merenung sejenak sebelum bertanya, "Tuan Abadi, apakah sekte mengirim para murid untuk sebuah misi? Kalau tidak, mengapa menyelesaikan semua persiapan ini?" Master Immortal Liu terkejut selama sepersekian detik sebelum dia tertawa dan memuji, "Kamu memang cerdas, tetapi tidak sepenuhnya benar. Sekte memiliki aturannya sendiri. Memang benar bahwa murid lapisan ke-8 harus memasuki dunia nyata untuk meningkatkan pengalaman mereka, tetapi sekte tidak memiliki aturan tentang bagaimana para murid melakukannya. Namun, sekte juga memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan murid-murid kita dengan kemampuan terbaik mereka sebelum membiarkan mereka pergi. Selalu seperti itu dan kali ini akan terus begitu. Bagaimanapun, kamu adalah harapan untuk masa depan sekte. Anda tidak pernah tahu, salah satu dari Anda mungkin menjadi pilar sekte berikutnya, atau bahkan leluhur agung alam avatar berikutnya. Namun, perhatikan bahwa ada pengaruh eksternal tahun ini, dan bahkan saya tidak yakin dengan situasi saat ini. Jadi Anda dan yang lainnya harus menunggu dengan tenang untuk pengumuman sekte. Penjelasan Master Immortal Liu mengkonfirmasi dugaan Luping, tetapi pada saat yang sama, dia menjadi semakin bingung. Luping keluar dari kediaman Master Immortal Liu dan mengingat detail tertentu dalam percakapan sebelum sesi tutor berakhir. Tiba-tiba, dia tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Jika bahkan Master Immortal Liu tidak tahu banyak tentang situasinya, ini berarti bahwa apapun yang terjadi pasti direncanakan oleh Master tercerahkan realm penempaan inti, atau bahkan mungkin melibatkan pembudidaya yang lebih besar. Jadi apa yang bisa ditawarkan oleh murid realm pemurnian darah kecil seperti dia kepada pembudidaya hebat seperti mereka? Bahkan jika mereka benar-benar merencanakan sesuatu yang melibatkan murid realm pemurnian darah, apakah ada yang bisa dia lakukan selain dengan patuh mengikuti perintah mereka dan bermain bersama dalam permainan mereka? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melanjutkan kultivasinya dan memperkuat dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia setidaknya akan memiliki peluang yang sedikit lebih tinggi untuk selamat dari permainan. Murid kelas 3 jarang berkultivasi di aula samping. Sebagian besar dari mereka bepergian di dunia nyata untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Mereka akan mengasah keterampilan mereka, menambah pengetahuan mereka, menyelesaikan misi sekte yang ditugaskan kepada mereka, serta menemukan nasib dan kekayaan mereka sendiri. Bahkan bagi murid-murid yang kultivasinya belum mencapai lapisan ke-8, mereka hanya memiliki waktu 1 tahun untuk berkultivasi di aula samping sebelum pergi sendiri. Sekte masih akan memberi mereka tugas untuk diselesaikan dan memberi mereka penghargaan yang sesuai untuk mempersiapkan diri mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, hanya beberapa murid kelas 3 yang masih berada di aula samping. Kebanyakan dari mereka hanya akan kembali untuk kompetisi akhir tahun. Sekte Zhenling adalah sekte berpengalaman dengan sejarah panjang di dunia kultivasi. Ia tahu bahwa bunga yang tumbuh dengan hati-hati di dalam ruangan tidak akan mampu bertahan di siang yang terik dan malam yang penuh badai seperti bunga yang tumbuh di luar. Oleh karena itu, para murid harus diberi ruang dan kebebasan mereka sendiri, dan mereka harus melakukan perjalanan keluar untuk memperjuangkan masa depan mereka sendiri. Hanya yang kuat yang bisa membuatnya kembali hidup dan ini adalah para elit yang benar-benar bisa dipercayakan sekte untuk masa depannya. Setelah Luping menerima pemberitahuan Master Immortal Liu, dia menghabiskan setengah tahun berikutnya dalam kultivasi, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dunia kultivasi yang nyata, namun kejam. Setelah memasuki lapisan ke-8,
penguasaan kerajinan pesona Luping juga meningkat. Dia sekarang menghasilkan lebih sedikit pesona tingkat rendah. Kebanyakan dari mereka adalah jimat kelas menengah hingga tinggi, dan bahkan jimat kelas atas tidak jarang lagi. Saat ini, Luping telah menyimpan sejumlah besar jimat kelas atas untuk digunakan sendiri. Dalam retrospeksi, Luping tidak benar-benar menggunakan semua pesona kelas atas selama kompetisi. Dia memegang teguh dan menyimpan kartu truf terakhir untuk dirinya sendiri. Lagi pula, jika dia mengungkapkan semua jimat kelas atas, mustahil untuk merahasiakan penguasaan kerajinan jimatnya lagi. Pesona darah kelas atas hampir sekuat mantra umum dari seorang pembudidaya alam kondensasi darah awal. Sulit untuk mengatakan apakah sekte tersebut akan secara eksplisit memintanya untuk fokus pada kerajinan pesona dan mengubah profesinya menjadi master kerajinan pesona sebagai gantinya. Itu tentu tidak sesuai dengan keinginannya. Selain itu, Luping tidak berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Kalau tidak, hampir tidak mungkin untuk terus menahan diri jika dia ingin menang. Bagaimanapun, hadiah untuk memasuki 8 besar adalah pelet kondensasi darah. Itu adalah item yang layak untuk diberikan kartu truf terakhirnya. Namun, apa yang dilakukan sudah dilakukan. Tidak mungkin dia bisa memutar waktu untuk mengubah masa lalu. Luping hanya bisa menghibur dirinya dengan pemikiran ini. Pelet kondensasi darah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia hilangkan dari pikirannya. Peningkatan penguasaan kerajinan pesonanya juga menandakan peningkatan pendapatan batu rohnya. Namun, itu juga berarti mengalihkan pelet obatnya ke pelet esensi darah yang lebih baik dan lebih kuat yang lebih mahal. Oleh karena itu, meskipun dia mendapatkan hadiah dari kompetisi dan kesejahteraan sebagai murid lapisan ke-8, batu roh Luping hanya meningkat sedikit. Untungnya, setelah setengah tahun berkultivasi, kemajuan kultivasi Luping terus meningkat. Tetapi kemajuan kultivasinya tidak akan meningkat secepat yang terjadi selama lapisan ke-7. Tidak mungkin baginya untuk memasuki lapisan ke-9 dalam waktu dekat. Bagaimanapun, basis kultivasinya di lapisan ke-6 telah dikultivasikan ke kondisi tertinggi sebelum terobosan. Hari ini adalah hari pembukaan pasar bulanan. Luping mengenakan topengnya dan menemukan tempat di pasar untuk mendirikan kios pesonanya. Saat ini, pesonanya sudah terkenal di pasar. Selain itu, Luping sekarang menyimpan semua jimat tingkat atas untuk digunakan sendiri, dan lebih banyak jimat tingkat tinggi yang dirilis untuk dijual, sehingga menarik lebih banyak pembeli. Biasanya, jimat Luping akan terjual habis hanya beberapa saat setelah mendirikan kiosnya. Hari ini juga tidak terkecuali. Saat dia membuka bisnis, para pembudidaya dengan cepat mengelilinginya untuk membeli barang dagangannya. Pada saat inilah seorang pria berotot berusia 30-an berjalan ke arah Luping. Dia berjongkok di tanah dan melihat jimat yang tergeletak di selembar kain. Dia mengambil jimat tingkat tinggi, melihatnya dan berkata, "Saudaraku, kerajinan jimatmu bagus." Setelah mengatakan itu, dia mendongak dan menatap Luping tanpa menyebutkan membeli jimat apapun. Luping memandangnya dan tidak menyangkal sebagai perajin pesona. Dia telah datang ke pasar setiap bulan untuk menjual jimat. Tidak mungkin dia bisa menyembunyikan jejaknya. Mudah bagi orang lain untuk memperhatikan fakta ini. Oleh karena itu, dia menjawab dengan tenang, "Rekan Taois saya, Anda telah melebih-lebihkan saya. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda ingin membeli jimat apapun?" Pria itu menyeringai dan menjawab, "Saudaraku, aku akan membuat kesepakatan denganmu, aku akan mengambil semua jimat ini. Apa yang kamu katakan?" Luping terkejut sesaat, lalu berkata, "Tentu. Itu akan menjadi total." Pria
itu melihat bahwa Luping tidak mengerti maksudnya, jadi dia dengan cepat menyela, "Maaf jika saya tidak menjelaskannya. Apa yang saya katakan adalah, saya mengundang saudara untuk bergabung dengan Serikat Berbagi Penggarap sebagai perajin pesona profesional. Serikat pekerja akan membeli semua jimat yang Anda buat dengan harga yang tepat. Apa yang kamu katakan?" Luping tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Sekte Zhenling adalah sekte yang kuat dengan sejarah panjang. Oleh karena itu, wajar saja jika menarik para pembudidaya nakal untuk mendirikan semua jenis pasar di sekitar lokasi sekte. Pembudidaya nakal ini adalah campuran pembudidaya baik dan buruk. Itu juga umum bahwa beberapa pembudidaya nakal akan berkumpul bersama untuk membentuk lingkaran sosial kecil mereka sendiri. Luping telah melihat banyak situasi seperti ini terjadi di sekitar pasar, tetapi ini adalah pertama kalinya dia didekati. Jika itu adalah persatuan yang dibentuk oleh sekelompok pembudidaya nakal yang saleh, perajin pesona profesional secara alami akan dihormati oleh anggota dan diberikan perlakuan yang baik. Namun, untuk serikat pekerja yang dipimpin oleh pembudidaya nakal yang kejam, perajin pesona profesional tidak hanya akan diperlakukan dengan buruk, ia bahkan mungkin diperbudak oleh anggotanya. Lebih buruk lagi, dia bisa dibunuh setelah dirampok semua yang mereka bisa darinya, termasuk jimat, kekayaan, dan manual pembuatan jimatnya. Sebagai murid dari aula samping Zhenling dengan masa depan yang cerah, Luping secara alami tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk bergabung dengan mereka dan menjadi seorang kultivator nakal. Dia segera menolak tawaran itu dan berkata, "Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak punya niat untuk bergabung dengan serikat Anda." Wajah pria itu berubah dan dia berkata, "Ada apa? Apakah Anda memandang rendah kami? Serikat Berbagi Penggarap memiliki 18 pembudidaya nakal. Masing-masing dari kita berada di lapisan ke-8 atau ke-9. Selain itu, pemimpin serikat adalah penggarap besar alam kondensasi darah." Nada suaranya berubah semakin dia berbicara, dan akhirnya, kata-katanya mengandung petunjuk ancaman pada akhirnya. Luping pernah melihat Core Forging Realm and Lieutenant Master meskipun jauh di tengah arena. Jadi wajar saja jika dia tidak menganggap serius persatuan ini dan dia menjawab dengan dingin, sangat menyesal tentang itu. "Tapi saya adalah murid sekte Zhenling. Saya tidak punya niat untuk bergabung dengan Anda." Luping tidak ingin mendapat lebih banyak masalah dan mengungkapkan identitasnya. Dia berharap nama sekte Zhenling bisa membuat pria itu mundur sendiri. Benar saja, ketika pria itu mengetahui Luping adalah seorang murid sekte Zhenling, wajahnya yang kejam tampak terkejut dan dia berkata dengan canggung, "Oh, kamu dari sekte itu. Saya melihat. Tentu saja serikat kecil kami tidak akan menarik minat Anda. Aku akan pergi, kalau begitu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan segera pergi. Luping tidak mengatakan apa-apa dan terus menjual pesonanya. Dengan batu roh yang diperoleh, dia membeli sumber daya budidaya yang dia butuhkan dan beberapa barang penting lainnya di pasar. Akhir-akhir ini, para murid aula samping realm pemurnian darah tingkat atas mengorganisir pelelangan kecil mereka sendiri. Berkat ketenarannya yang meningkat setelah kompetisi, dia secara alami diundang untuk bergabung juga. Luping juga tertarik dengan pelelangan dan menerima undangan itu. Karena itu, dia telah meningkatkan upayanya untuk menyimpan lebih banyak batu roh, hanya untuk menghindari kehilangan apapun yang dia suka dalam pelelangan. Meskipun, Luping benar-benar tidak berharap melihat sesuatu yang akan menarik perhatiannya. Pada saat yang sama, Luping tidak diam tentang insiden baru-baru ini. Dia dengan hati-hati bertanya di sekitar pasar untuk informasi tentang
serikat berbagi penggarap. Lagi pula, pria itu datang langsung padanya, menunjukkan bahwa serikat pekerja telah memeriksa Lupin sebelum memutuskan untuk mendekatinya. Namun, setelah bertanya-tanya, sepertinya tidak ada seorang pun di pasar yang tahu tentang mereka. Dia hanya mengetahui dari seorang kultivator bahwa serikat berbagi penggarap adalah hal baru di pasar di sekitar sekte Shenling. Dikatakan bahwa anggota serikat pekerja kuat dan kuat di antara para pembudidaya nakal kelas rendah. Mereka juga ganas dan kejam, selalu di alam liar memburu monster. Mereka akan memperdagangkan bahan yang dikumpulkan dari monster yang dibunuh untuk sumber daya budidaya. Dan begitu mereka datang, mereka juga menjalin hubungan yang baik dengan murid luar sekte tersebut. Ini memungkinkan mereka untuk mengamankan tempat di antara para pembudidaya nakal di sekitar sekte Shenling. Setelah berbelanja di sekitar pasar dan tidak menemukan hal lain yang menarik baginya, Lupin kembali ke aula samping. Meskipun memiliki instrumen mistik terbang, menggunakannya akan menghabiskan banyak energi misterius. Lupin tidak akan membuang energi misterius hanya untuk terbang di sekitar pasar memamerkan instrumen mistik barunya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengucapkan mantra gerak kaki dan berjalan kembali ke aula samping.